Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayudhya Kartikasari, NIM 931215818. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 5 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi sendiri merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik. Biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas atas kerugian yang telah ditimpanya. Karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut salah satu pihak bisa dikenai sanksi. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Yang kedua, tentang pengertian non-litigasi. Litigation yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengadilan. Jadi, non-litigasi adalah di luar pengadilan. Non-litigasi sebagai kebalikan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10, dinyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Selanjutnya, yang ketiga tentang dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 1851 KUH Perdata, pasal 1851 KUH Perdata, pasal 1858 KUH Perdata, dan alternatif penyelesaian perkara atau sengketa yang hanya diatur di dalam satu pasal, yakni pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara. Selanjutnya, keempat tentang jenis-jenis dan bentuk penyelesaian non-litigasi. Yang pertama, pasal 1/10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian para ahli. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase sendiri sebagai penyelesaian sengketa bisnis di antara para pihak di luar pengadilan dengan menggunakan tenaga pihak ketiga sebagai arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang dinyatakan secara tegas pada pasal 2 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis arbitrase sendiri ada dua, yakni arbitrase ad hoc dan lembaga arbitrase. Yang ketiga, mediasi. Mediasi ini berpotensi mengembalikan pada posisi objektif hubungan para pihak
termasuk para pihak dalam misi yang lebih luas. Cara ini sangat erat dengan kepentingan penggeseran masyarakat pada level yang lebih baik. Pembahasan yang kelima tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi. Di antaranya yang pertama negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya atau musyawarah. Yang kedua, mediasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau konsiliator yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Yang keempat, arbitrase. Arbitrase sendiri adalah salah satu jenis alternatif yang penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut sebagai arbiter untuk memberikan putusan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang kekuatan hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Setiap putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan tersebut. Hal ini sejalan yang ditentukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, putusan arbitrase sudah dapat diajukan banding kasasi atau peninjauan kembali. Suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan harus dihormati kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.